Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Salis dengan NIM 15036211032. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Project Based Learning pada mata pelajaran gambar teknik dan sintaks pembelajarannya. Jadi untuk kali ini saya mengambil mata pelajaran gambar teknik dengan materi menggambar dengan AutoCAD. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi perintah dalam perangkat lunak AutoCAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD dua dimensi. Lalu analisis kontennya berdasarkan KD tersebut. Yang pertama adalah perintah dasar dalam AutoCAD, kedua yaitu menggambar objek dengan AutoCAD, dan ketiga memodifikasi gambar dengan AutoCAD. Nah, dengan analisis konten itu, maka strategi atau model pembelajaran yang digunakan, yang paling cocok digunakan adalah project based learning. Project ini adalah strategi yang cocok diterapkan pada pelajaran gambar teknik karena pada mata pelajaran ini siswa diperlukan banyak latihan untuk membiasakan diri dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi dengan adanya project, mereka bisa secara bertahap menyelesaikannya. Dengan adanya project, mereka bisa secara bertahap mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi AutoCAD. Kemudian, menurut hasil penelitian, strategi pembelajaran project-based learning lebih berpengaruh pada prestasi belajar siswa dibanding strategi pembelajaran inquiry, menurut Riza dan Ermawati 2014. Nah, selain itu, strategi ini meningkatkan keaktifan belajar siswa dan hasil belajar siswa yang dapat terlihat melalui kenaikan skor tes siswa. Arianto 2021. Pengaruh model pembelajaran project-based learning ini pada ranah kognitif menaikkan sebesar 11,1% dan ranah psikomotor sebesar 14,8%. Hal ini menunjukkan pengaruh model pembelajaran ini mengarah pada pengaruh positif. Hanesman 2020. Kemudian sintak pembelajarannya yaitu ada kegiatannya, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dengan deskripsi kegiatan pada kegiatan pendahuluan di orientasi pendidik, yang pertama yaitu pendidik membuka pertemuan di dalam kelas dengan mengucap salam, doa, dan sapaan hangat. Kemudian peserta didiknya merespon salam, berdoa, menjawab sapaan hangat pendidik, dan menyapa balik pendidik. Kemudian pendidik melakukan pengecekan kehadiran atau absensi peserta didik satu persatu. Dan peserta didik yang namanya terpanggil akan mengangkat tangan dan menjawab hadir. Kemudian bagian apersepsi, yaitu pendidik memberikan gambaran materi dan memantik perhatian peserta didik dengan beberapa pertanyaan singkat. Nah, kegiatan peserta didik sini yaitu menyimak pendidik dan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan aktif. Dan bagian motivasi, itu pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang akan diraih, dan indikator pencapaian, serta mulai masuk ke dalam pokok bahasan dengan membuka materi pembelajaran yang akan dibahas dan mempersilahkan peserta didik yang ingin bertanya terkait penjelasan yang diberikan. Pada saat itu, peserta didik menyimak penjelasan guru dengan baik dan mengajukan pertanyaan jika dirasa ada yang kurang dipahami. Kemudian, pemberi acuan yaitu pendidik
memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, dan memberitahukan terkait referensi buku yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu, sintaks peserta didik itu menyimak dan mendengarkan pengarahan dari pendidik dengan baik, dan menyimak dan memahami ketentuan referensi buku yang digunakan. Kegiatan pendahuluan ini alokasikan 15 menit. Lalu kemudian setelah pendahuluan menuju ke kegiatan inti. Itu pendidik menjelaskan materi berupa PPT yang disajikan. PPT dan juga pengaplikasian AutoCAD. Pengaplikasian AutoCAD yang disajikan pada layar proyektor. Lalu peserta didik menyimak presentasi yang disajikan melalui layar proyektor dengan cermat. Setelah pemaparan PPT dan penjelasan aplikasi CAD, yaitu pendidik membuka sesi tanya jawab. Dan bagi peserta didik bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penjelasan dari pendidik. Kemudian setelah sesi tanya jawab, pendidik memberikan kesimpulan atas materi yang disampaikan. Pada saat itu, peserta didik menyimak kesimpulan akhir yang diberikan oleh pendidik. Dan kemudian pendidik memberikan penugasan berupa proyek desain rumah 2 lantai. Karena di sini project based learning, maka penugasan ini mempunyai deadline yang cukup panjang, karena kan pada setiap minggu atau setiap pertemuan nanti akan ada asistensi. Misalkan berupa proyek desain rumah lantai selama dalam waktu 1 bulan. Lalu peserta didik sini bisa menyimak, bertanya, memahami penugasan yang diberikan oleh pendidik. Lalu melakukan asistensi di setiap pertemuan dan mengumpulkan sesuai target yang telah ditetapkan dengan pekerjaan yang telah disetujui. Di setiap langkah itu ada asistensinya. Misalkan deadline dari proyek desain rumah 2 lantai ini, minggu pertama mereka harus menyelesaikan denah lantai 1 dan lantai 2. Kemudian minggu keduanya yaitu deadline membuat tampak kanan dan kiri. Lalu minggu ketiganya membuat potongan A dan B, potongan melintang. Kemudian pada minggu ketiganya tampak depan dan belakang. Lalu bisa saja lalu pada minggu terakhir desain pondasi dan atapnya. Lalu untuk penutupnya, pendidik mengulas materi yang pada hari itu ya. Mengulas materi pada hari itu dan memberikan gambaran pada materi di pertemuan berikutnya. Dan pendidik menyimpulkan materi pada pembelajaran hari itu, kemudian mengulas detail penjelasan tugas, dan terakhir menutup dengan doa dan salam. Kegiatan inti tersebut dialokasikan waktu 20 menit dan penutupnya dengan waktu 10 menit. Ini untuk 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit. Mungkin itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.